Hungaria secara tegas tidak mendukung Inggris soal pengiriman cangkang uranium ke Ukraina. Hungaria tak ingin konflik Rusia dan Ukraina semakin parah. Dikutip dari tas.com, pada Jumat 24 Maret, Menteri Kantor Perdana Menteri Hungaria, Jerly Julius, memberikan penjelasan. Ia menegaskan Hungaria tidak mendukung tindakan apapun yang dapat mengarah pada eskalasi perang. Ia menganggap keputusan Inggris untuk mengirimkan peluru uranium ke Ukraina salah. Menurutnya langkah ini tidak mengarah pada deeskalasi konflik Ukraina. Menteri Kantor Perdana Menteri menambahkan bahwa Hungaria tidak akan merekomendasikan siapapun untuk menggunakan cangkang uranium yang habis. Ia juga mencatat bahwa pemerintah Hungaria tidak mengirimkan senjata dan amunisi ke Ukraina. Budapest menyerukan penyelesaian konflik yang sedang berlangsung hanya melalui negosiasi damai. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri Negara Pertahanan Inggris Annabel Goldie menerangkan Inggris akan mengirimkan cangkang uranium yang habis untuk Ukraina. Menurutnya, amunisi itu harus dikirim ke Ukraina. Hal ini karena sangat efektif dalam mengalahkan tank modern dan kendaraan lapis baja. Sebagaimana informasi sebelumnya, Hungaria menegaskan pengiriman senjata ke Ukraina tidak menghasilkan apa-apa, bahkan tidak menyelesaikan konflik. Disebutkan senjata barat makin terkuras. Dikutip dari RT.com pada Jumat 24 Maret, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó memberikan penjelasan. Ia menerangkan pengiriman senjata dan sanksi tidak membantu menyelamatkan nyawa orang. Ia lantas Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat. Mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa. Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan, Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia.
di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA yang menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Nugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda, namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir dan memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk besaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi. Dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2002 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran Patung Kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati.
Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله العظيم صدق الله. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca
Selamat siang, Saudara. Live Breaking News yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator Aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, Saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga. Ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegangan salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه
أجمعين اللهم Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sicalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, Ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut, Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab. Tuntutan dari PA212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang.
Sementara itu, alasan PA212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke patung Kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikenal FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Al-Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa. Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu.
Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Zuhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda. Namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir dan memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk kisaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi. Dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia
menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran patung kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat, begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
Sadaqallah. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator Aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga, ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegangan salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Masasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina
yang merupakan negara pertama Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab.
Tuntutan dari PA212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang. Sementara itu, alasan PA212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke patung Kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikenal FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Al-Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa.
Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Nugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda, namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir dan memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk besaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin.
baik. Koordinator aksi, yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi. Dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2002 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran patung kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat, begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA 212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
Sadaqallahu. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga. Ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegang salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina
yang merupakan negara pertama Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sicalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut, Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA 212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA 212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab.
Tuntutan dari PA212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang. Sementara itu, alasan PA212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke patung Kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikenal FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Al-Fatah Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa.
Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda. Namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk kisaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya?
datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Wilted selaku koordinator aksi. Dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran Patung Kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat, begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA 212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Sadaqallah. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator Aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga, ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegangan salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. وأسغي لظالم بظالم
Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Masasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih ya. Menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut persaudaraan alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA 212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari persaudaraan alumni PA 212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab. Tuntutan dari PA 212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang. Sementara itu, alasan PA 212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke Patung Kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikenal FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan persaudaraan alumni 212 atau PA 212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat.
mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa. Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda, namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi
membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir dan memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk besaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu Nila, hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi, dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan Israel di Indonesia begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA 212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina.
الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله العظيم صدق الله. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator Aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga, ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegangan salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang.
Saat ini masa dari persaudaraan alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih ya. Menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sicalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang.
Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut, Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA 212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA 212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab. Tuntutan dari PA 212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang. Sementara itu, alasan PA 212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke Patung Kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikatakan FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang adalah aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun
1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat. Mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa. Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda. Namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir dan memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk kisaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi. Dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran Patung Kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.
Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam Timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator Aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan Timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel
pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga. Ini merupakan kelompok dari alumni PA 212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegangan salawat terus, yang satu kosong salawat terus. Allahumma salli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih ya. Menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan
pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut, Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab. Tuntutan dari PA212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang. Sementara itu, alasan PA212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke Patung Kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam
atau yang dikenal dengan FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa. Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda. Namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk kisaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi. Dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2002 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran Patung Kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat begitu nila. Ya, baik.
Baik, Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca
Selamat siang, Saudara. Live Breaking News yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator Aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, Saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga. Ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegangan salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari persaudaraan alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari persaudaraan alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه
وصحبه أجمعين اللهم. Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Sicalak Harupat, Bandung, Stadion Manahan, Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut, Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA 212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA 212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab. Tuntutan dari PA 212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang.
Sementara itu, alasan PA212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke patung kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikenal FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Al-Fatah Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa. Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu.
Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda, namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk kisaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi, dikatakan tadi bahwa
Aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran patung kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat, begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA 212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
Sadaqallahul Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga. Ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegangan salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina
yang merupakan negara pertama Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab.
Tuntutan dari PA212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang. Sementara itu, alasan PA212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke patung Kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikenal FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Al-Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa.
Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA yang menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda. Namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk besaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya?
datang nih lah tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi. Dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup, begitu nilai, hanya daerah putaran patung kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat, begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا
Sadaqallahul Alhamdulillah, kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator Aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga, ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegangan salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih ya. Menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama
وصحبه أجمعين. اللهم Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sicalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, Ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA 212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA 212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab. Tuntutan dari PA 212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang.
Sementara itu, alasan PA212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke patung Kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikenal FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Al-Fatah Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa. Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu.
Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda. Namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir dan memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk kisaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi. Dikatakan tadi bahwa
Aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran patung kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat, begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terlebih, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
Sadaqallahul Alhamdulillah, kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator Aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga. Ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegangan salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Masasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina
yang merupakan negara pertama Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sicalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut, Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA 212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA 212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab.
Tuntutan dari PA 212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang. Sementara itu, alasan PA 212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke patung kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikenal FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Al-Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang adalah aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa.
Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda, namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk kisaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin.
Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi, dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat, begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait aksi 203 yang dilakukan oleh PA212 ini. Rahmat, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saudara, keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menuai kontroversi. Sejumlah pihak menentang keikutsertaan tim muda Israel tersebut ke tanah air. Banyaknya penolakan atas kehadiran Israel muncul karena hubungan tak harmonis antara Israel dengan Palestina. Israel sendiri dinilai sebagai negara penjajah lantaran tak menolak mengakui kedaulatan Palestina. Penolakan ini pun datang dari banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga para pemuka agama, tak terkecuali dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Habib Rizik juga turut menyuarakan aksi penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, pentolan ex-FPI ini lantang menyuarakan penolakan tersebut. Ia pun menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia menolak segala, terlebih Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ia pun turut menyinggung sikap tegas Presiden yang menentang penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel. Selebrasi Timnas U20 Israel seusai merayakan kelolosan di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sebelumnya juga menjadi sorotan. Ia menilai pemerintah dan para petinggi PSSI tak punya empati bila tetap mengizinkan Israel untuk masuk ke Indonesia. Penolakan terhadap Timnas Israel U20 ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kedatangan Timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia kelompok umur ini pun dinilai akan melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh sebab itu PKS dengan tegas akan menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia. Sepak bola menurutnya sejatinya juga tak bisa dilepaskan dari dunia politik. Penolakan ini diharapkan bisa menekan pemerintah Israel untuk tidak melakukan penjajahan dan segera mengakui kemerdekaan Palestina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا
Sadaqallah. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca. Selamat siang saudara, live breaking news yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Jelang gelaran Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia, persaudaraan alumni PA212 mengecam timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Persatuan alumni atau PA212 ini tak mau tim Israel menginjakan kaki di Indonesia. Tim Israel sendiri sedianya telah terpilih menjadi kandidat resmi yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Koordinator aksi 203 yang digelar pada hari ini, yakni Buya Hussein mengatakan, aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ini telah dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana sekira 1.000 orang akan hadir dan membanjiri kawasan depan Istana Negara tersebut. Menurut Buya, masa aksi akan datang langsung ke Patung Kuda dan menyuarakan pendapatnya. Sebelumnya, PLT Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Muhadjir Effendi sendiri sudah melihat adanya berbagai penolakan terkait kedatangan timnas Israel ini. Ia juga telah melakukan silaturahmi pada MUI pada Jumat 17 Maret lalu. Kedatangan Muhadjir ini adalah untuk membahas soal isu kedatangan tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia, termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah pantauan langsung dari wilayah Patung Kuda, yang mana sudah tampak ada beberapa warga. Ini merupakan kelompok dari alumni PA212 yang hari ini menggelar aksi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Yang di atas pegangan salawat terus, yang 1-0 salawat terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Masasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina
yang merupakan negara pertama Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sicalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia pada Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut, Persaudaraan Alumni 212 membawa tuntutan berupa penolakan kedatangan timnas sepak bola Israel U20 ke Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang digelar di 2 titik, yakni kawasan Gedung DPR MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, PA 212 menggelar demonstrasi dengan sejumlah tuntutan di Patung Kuda. Masa aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni PA 212 mulai berdatangan termasuk mobil komando di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa didominasi oleh wanita berhijab.
Tuntutan dari PA 212 dalam aksi tersebut diantaranya menolak kedatangan timnas sepak bola Israel U20. Timnas Israel U20 akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang. Sementara itu, alasan PA 212 menggelar aksi tolak kedatangan timnas Israel karena saudara sesama umat agama Islam di Palestina masih bersiteru dengan negara tersebut. Masa lalu melantunkan sholawat dan mengajak seluruh peserta aksi untuk merapat ke patung kuda. Setelah itu, salah seorang orator membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Muhadjir Effendi telah melakukan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia MUI pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir membahas sejumlah isu. Salah satunya terkait kehadiran tim Israel pada ajang Piala Dunia U20 2023 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Muhadjir mengatakan dirinya juga telah mendapatkan pemasukan atau masukan penting dari MUI terkait event atau isu-isu seputar bidang olahraga di Indonesia termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dirinya bahkan berjanji akan melakukan konsultasi pada pihak terkait. Kita dari Front Persaudaraan Islam atau yang dikenal FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Al-Fatah Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Menurut Ganjar, penolakan itu sesuai dengan amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai kader PDIP, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menolak kedatangan timnas Israel. Ia mengatakan penolakan ini dilatar belakangi oleh sikap politik Indonesia. Marhen tak khawatir jika penolakan ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia, sebab penolak kedatangan Israel telah sejalan dengan ideologi bangsa.
Sebelumnya, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah menyatakan sikap untuk menolak timnas Israel bermain di Bali. Bahkan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, sikap penolakan itu merupakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar mengatakan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi amanat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Bung Karno jelas melantangkan soal perjuangan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait penolakan ini. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menolak rencana kedatangan timnas Israel. Diketahui salah satu stadion di Bali diajukan sebagai lokasi pertandingan Piala U20, yakni Stadion Iwayan Dipta. Bahkan Koster telah mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait sikapnya itu. Ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia, di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun sendiri menegaskan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi pesepak bola masa depan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sendiri berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FVC U20 dan kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Indonesia diakui Dubes Palestina ini hanya sebagai fasilitator. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dubes untuk Palestina ini juga meyakini dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel datang ke Indonesia dan ikut bertanding dalam Piala Dunia U20 yang akan diikuti 24 negara yang sudah lolos dari 6 zona konfederasi. Dubes Suhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing negara. Ya, Saudara, Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam tim nasional atau timnas Israel untuk tidak datang dan berlaga di Indonesia. Aksi tersebut atau aksi penolakan terhadap timnas Israel ini juga dilakukan dalam aksi 203 yang dilakukan pada siang hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Tugraha di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Rahmat, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini saat aksi 203 ini seperti apa? Ya, Nila, saat ini aksi tengah berada di tepat bundaran kisaran Patung Kuda. Namun saat ini para orator menyampaikan satu persatu terkait aspirasi yang disampaikan. Adapun terlihat di lokasi bahwa masa aksi membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina begitu. Dari informasi Rahmat, ada sekitar 1.000 orang yang awalnya dikabarkan akan hadir dan memenuhi kawasan di sekitar Istana Negara ini. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang ada sekitar 1.000 orang yang juga datang? Kalau untuk kisaran peserta kurang lebih tidak sampai seperti itu, Nila. Hanya sekitar ratusan mungkin.
Hmm. Baik, koordinator aksi yakni Buya Hussein sendiri, apakah juga datang untuk ikut menyuarakan dan juga menyampaikan orasinya? Datang Nila tadi di lapangan sudah sempat melakukan aksi wawancara dengan Buya Hussein selaku koordinator aksi, dikatakan tadi bahwa aksi ini meminta pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dikatakan bahwa mencontoh dari pemerintah Rusia yang menolak timnas Rusia di Piala Dunia 2022 lalu. Oke, Rahmat, kemudian terkait orasi yang disampaikan ini dari belakang saya juga mendengar adanya orasi yang masih terus digaungkan. Apa saja poin dari orasi yang disampaikan dalam aksi ini? Orasi disampaikan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel, jadi tidak ada alasan untuk tidak menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia, begitu nilai 20. Dalam aksi ini, Rahmat, kemudian apakah memang arus lalu lintas juga dialihkan oleh pihak kepolisian atau memang masih berjalan seperti seharusnya? Untuk arus lalu lintas menuju arah Istana Negara ditutup begitu nila, hanya daerah putaran patung kuda yang diperbolehkan untuk dilewati oleh masyarakat, begitu nila. Ya, baik. Rahmat, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami masih menantikan update informasi lagi terkait